Dari Ummu Fahri. Afwan Ustadz mau bertanya, apakah tanda seorang anak laki-laki balik berdasarkan waktu pertama ia mimpi basah saja, meskipun suaranya sudah berubah? Oh, ini terkait balik, Ustadz. Apakah itu berdasarkan mimpi basah saja? Karena ada juga suara udah berubah meskipun belum mimpi, ada juga mimpi basah ya. Nah, ini gimana, Ustadz? Baik, sekarang kita masuk ciri-ciri balik ya. Jadi, balik itu apa? Balik itu secara bahasa adalah sampai di tujuan. Arti balik itu sampai di tujuan. Secara syar'i, balik itu adalah sampainya di tujuan bahwasanya dia telah menerima beban syariat. Artinya selesai masa dia dikatakan anak kecil dan dia siap menerima beban syariat. Dikatakan balik itu. Nah, cirinya apa? Tentu para ulama mengatakan cirinya tidak hanya sekedar mimpi saja ya, tidak hanya sekedar mimpi basah saja kan gitu. Kalau kita melihat pada ayat yang mengatakan faida balagul atfalu minkumul huluma, jika anak-anak kalian telah sampai balagha itu adalah balik ya. Hulum, kata hulum itu adalah maknanya khurujul mani, keluarnya mani atau sperma ya. Maka keluarnya sperma itu tidak harus dalam mimpi basah ya kan, tidak harus dalam mimpi basah ya. Bisa jadi dia dalam kondisi sadar. Artinya sadar itu bisa jadi dia melalui dipaksa, artinya memang dipaksa melalui onani kan? Itu pun juga bagian telah tanda balik. Atau misalnya dengan menikah atau dengan maksudnya berhubungan ya, berhubungan ya. Karena kita melihat para sahabat dulu itu seperti contoh Amr bin As itu menikah usia 11 tahun 12 tahun kan gitu. Bisa jadi dia nggak mimpi dulu ya kan, tetapi langsung menikah kan gitu, bisa jadi gitu. Itu pertama, bahwasanya adalah keluarnya mani baik dalam kondisi sadar maupun tertidur. Dengan tertidur itu maksudnya apa? Bisa jadi mimpi basah. Itu ciri pertama dan memang ini ciri yang paling umum ya. Apakah cirinya ini saja? Tentu tidak. Yang kedua adalah para ulama mengatakan bisa jadi adalah tumbuhnya rambut di kemaluan. Nah, ini ciri yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan. Tumbuhnya rambut ini bukan berarti hanya sekedar bulu-bulu halus ya, tetapi memang tumbuh sampai memang layak dibersihkan. Tumbuh sampai layak dibersihkan. Memang sudah waktunya, sudah layak dibersihkan. Kita paham ya makna layak dibersihkan itu. Nah, itu salah satu tanda bahwasanya seorang dikatakan balik. Dalilnya apa? Dalil ini adalah terjadi ketika dalam Rasulullah SAW melakukan perang Khaybar. Nah, perang Khaybar itu melawan Yahudi Bani Quraidah ya kan. Yahudi Bani Quraidah itu kan mereka melakukan pengkhianatan ya. Yahudi yang melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah. Maka kemudian ketika diperangi dan mereka kalah, karena pengkhianatan dalam kitab-kitab mereka Yahudi itu hukumannya apa? Mati. Maka Rasulullah SAW memerintahkan di sini atas dasar Sa'ad bin Mu'adz ya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, dalam kitab-kitab mereka setiap laki-laki yang telah dewasa maka mereka harus dibunuh semua. Bagaimana tahunya itu? Dikatakan apa? Yang telah tumbuh, mereka dikatakan, maka diperintahkan untuk membuka ya, celana mereka dilihat ya. Yang sudah tumbuh maka mereka termasuk yang dibunuh, yang belum tumbuh maka dibiarkan. Nah, maka dari dasar ini Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mengatakan kepada pegawainya, para pegawainya dimanapun ya, ketika khalifah bisa jadi gubernur-gubernurnya, ketika melakukan peperangan atau hal-hal yang menjadikan para sahabat ini dalam peperangan ini melakukan pembunuhan, itu apa syaratnya? Yaitu salah satunya adalah ketika melihat sudah tumbuh rambut kemaluannya. Itu ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga, seandainya misalkan belum mimpi, belum tumbuh kemaluan, karena ada orang-orang yang mungkin terlambat ya dalam hal-hal seperti ini, ada yang terlambat. Bagaimana menghukuminya? Melalui umur 15 tahun secara hijriah, umur 15 tahun secara hijriah itu mendandakan balik seandainya belum mimpi basah, seandainya belum
tumbuh rambut kemaluan. Batas akhirnya adalah usia 15 tahun Hijriyah. Ya. 15 tahun Hijriah. Makanya kita sebagai muslim harus tahu ya kan, umur kita sudah berapa dalam hitungan Hijriyah ini. Karena penting ya kan. Dalam syariat banyak 2 tahun Hijriyah ya kan, menyusui itu. Banyak orang kelewatan. Kenapa? Karena hitungannya Masehi kan. 7 tahun Hijriyah. Termasuk kemudian balik 15 tahun Hijriyah. Kemudian usia dewasa 40 tahun Hijriyah, itu kita harus tahu masa-masa itu. Itu gampang, sekarang banyak aplikasi ya. Banyak aplikasi yang kita bisa menghitung sudah usianya berapa secara Hijriyah kan gitu. Dalilnya apa? Ini tidak hanya sekedar ini, dalilnya juga dulu sahabat Ibnu Umar meriwayatkan sebuah riwayat itu, beliau mengatakan tentang dirinya. Beliau mengatakan bahwasanya kata Ibnu Umar, saya menawarkan diri kepada Rasulullah dalam ikut peperangan perang Uhud ketika usiaku 14 tahun. Dan aku ditolak oleh Rasulullah ikut bergabung dalam peperangan itu. Nah, ketika perang Khandaq itu setahun kemudian, ya, beliau mengatakan ketika aku usia 15 tahun, aku kembali menawarkan diri untuk ikut berperang dan Rasulullah menerimaku ikut serta dalam peperangan ketika usia 15 tahun. Di sini kata Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, tahu hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya inilah pembeda antara anak dikatakan sudah balik dan belum balik. Nah, dari dasar ini para ulama mengatakan 3 ciri inilah yang menjadikan seseorang laki-laki dikatakan balik. Seorang laki-laki dikatakan balik. Kalau perempuan pertama adalah haid. Jadi kedua adalah keluar mani, ya, mimpi basah tadi sama ya, perempuan, atau tumbuh kemaluan jika belum ada. Para ulama mengatakan usia 9 tahun. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu dikatakan balik 9 tahun. Bukan 15 tahun, 9 tahun. Karena memang perempuan jauh lebih cepat dewasanya. Dalilnya apa? Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu usia 6 tahun, kan? Dalam riwayat yang paling masyhur. Dan kemudian Rasulullah berumah tangga, membina keluarga itu, artinya Rasulullah sudah berhubungan suami istri, layaknya suami istri ya, itu di usia beliau usia 9 tahun. Jadi dalil bahwasanya perempuan 9 tahun sudah balik. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sudah punya anak 9 tahun Hijriyah, sekali lagi itu menandakan dia telah balik dalam mazhab Syafi'i. Allahu a'lam. Mungkin ini tambahan, ada juga yang mengatakan bahwa kalau sudah umur 7 tahun, laki-laki sudah tidak boleh lagi mandi bersama ibunya. Begitupun juga perempuan. Kalau tidak salah, Syekh bin Bas mengatakan ada pendapat mengatakan 10 tahun, tapi baiknya 7 tahun. 7 tahun udah nggak boleh lagi dimandikan gitu. Itu betul ya kayak gitu? Mufaroqah itu istilahnya memisahkan ranjang itu. Kalau kita lihat pada hadits Rasulullah, wafariquhunna asyra sinin, ya. Ada wafariquhum, dan pisahkan tempat tidur mereka itu usia 10 tahun. 10 tahun. Ya, kalau haditsnya 10 tahun itu dipisahkan. Jadi memang sudah ikhtilat ya. Ikhtilat itu sudah tidak diperbolehkan di usia 10 tahun. Artinya bahwasanya 10 tahun itu bisa jadi anak laki-laki itu sudah balik. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun belum balik, artinya bahwa syariat itu telah mengajarkan usia 10 tahun bagi laki-laki itu sudah mengerti tentang seksualitas, sudah merasakan seksualitas, dan itu bahaya. Maka termasuk ranjangnya dipisahkan, tempatnya dipisahkan, bahkan bukan mandi lagi ya, bahkan ranjangnya tidurnya saja dipisahkan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Seperti itu. Kalau memang usia 7 tahun, ya itu pembelajaran, ya. Itu persiapan. Alhamdulillah, sekarang saat jawabannya mudah-mudahan bisa terjawab.